Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurul. Siang juga Bapak. Sehat, kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat. Langsung aja Bu ya. Oh boleh Pak. Seperti yang sudah dibicarakan beberapa minggu ke depan, rencana saya akan melaksanakan kegiatan observasi ya dengan Ibu Nurul. Nah, sebelum kegiatan observasi, mungkin hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi dengan tujuan agar kegiatan dulu nanti di kelas lebih baik lagi dengan persiapannya, lebih memahami lagi apa yang harus disampaikan kepada anak. Maka dari itu kegiatan pra-observasi ini salah satu kegiatan yang memang perlu dilakukan ketika kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Adapun tujuan supervisi ini secara umum kita akan lebih mengetahui dan mengevaluasi nih jalannya proses pembelajaran seperti itu. Nah, dari kegiatan pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan boleh Bu ya? Oh boleh Bapak. Dari mulai kira-kira nih tujuan pembelajaran apa yang nanti Ibu akan sampaikan kepada anak-anak? Nih tujuannya kan sekarang lagi belajar matematik siapa ya? Tujuannya di sini nanti setelah melaksanakan kegiatan observasi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian matematik dengan benar. Terus setelah melaksanakan kegiatan observasi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menyelidiki dan dapat disajikan ke dalam bentuk matris dengan benar. Setelah melaksanakan kegiatan observasi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk matriks dengan benar. Itu tujuannya. Tujuan pembelajaran di mata pelajaran matematika Bu ya? Iya, materi matriks. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kira-kira metode atau model apa yang nanti akan Ibu sampaikan kepada anak-anak? Untuk modelnya di sini saya akan menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan PBL atau Problem Based Learning yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis pembelajaran sosial emosional. Metodenya menggunakan metode diskusi kelompok. Baik, memang ini sih Bu ya, karena kita itu memang mau tidak mau diferensiasi itu suatu ilmu pemahaman baru juga buat kita. Entah itu diferensiasi maupun KSE itu harus dimuatkan kepada anak juga. Nah, dari penerapan model dan strategi, Ibu nanti akan menggunakan media pembelajaran apa saja yang nanti disiapkan, atau mungkin konten apa saja yang akan disampaikan kepada anak-anak? Nanti insya Allah saya akan menyiapkan berupa PowerPoint-nya ya, menanyakan permasalahan yang dituangkan di LKPD dan ditayangkan permasalahannya di PowerPoint ya, PowerPoint sama LKPD. Baik Bu, memang dari mulai PowerPoint, tontonan audio atau mungkin buku paket itu udah menjadi suatu hal yang perlu disiapkan juga sih Bu ya. Kita tidak bisa menyiapkan hanya satu media saja. Nah, dari yang sudah Ibu siapkan luar biasa Bu ya, dan mungkin insya Allah saya ada gambaran lah nanti yang akan saya lakukan seperti apa, yang akan Ibu lakukan seperti apa. Catatan-catatan penting pun nanti saya akan mengetahui setelah Ibu ada dalam pelaksanaan observasi atau mungkin supervisi. Dari percakapan ini kira-kira apa nih yang Ibu harapkan? Dari Bapak saya ketinggalan. Untuk persiapan saya nanti akan menyiapkan asesmen diagnostik ya, yang dituangkan di dalam aplikasi Quizzes, yang mana asesmen diagnostik itu melihat persiapan mental peserta didik terhadap materi pembelajaran saya nanti.
matematiknya nanti juga dituangkan di dalam kuisis juga. Terus untuk harapan saya ya, harapan sayanya nanti mudah-mudahan observasi ini berjalan dengan lancar. Terus tujuan pembelajaran yang saya tadi buat mudah-mudahan tercapai dan siswa dapat memahami materi pembelajaran matriks itu dan dengan menggunakan model PBL dan yang terintegrasi dengan terdiferensiasi, di sana siswa dapat asik gitu ya. Terus dalam pembelajaran matrik itu dan kelas menjadi kondusif dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Baik, luar biasa Bu. Ya, dari persiapan Ibu sepertinya Ibu sudah sangat luar biasa, siap sekali dengan kegiatan nanti observasi. Di kelas apa Bu rencana nanti? Nanti saya rencana di kelas 11 akuntansi Pak. Di jam Hari Kamis di jam 7.8 sesudah istirahat kedua. Oh, baik, terima kasih Bu, luar biasa. Dari mulai harapan yang sudah Ibu sampaikan, dari mulai persiapan Ibu yang sudah sampaikan, mudah-mudahan nanti insya Allah saya akan ke kelas, akan mencoba mengamati selama kegiatan pembelajaran Ibu, dan mudah-mudahan pelaksanaan yang sudah Ibu rencanakan dan akan Ibu laksanakan berjalan dengan baik ya, biar peserta Ibu juga selalu semangat yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini, dan mohon maaf juga sudah mengambil waktunya karena memang ini perlu disampaikan kegiatan observasi ini. Ya itu Ibu. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hati kalian pun sama ya, baik ya? Baik. Ya. Boleh ketua kelasnya pimpin berdoa. Bersiap. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Memberi salam. Boleh berdiri dulu semuanya. Dicek kerampilannya, pakaiannya dimasukkan, terus lihat temannya ya, bilang kalau misalnya belum rapi dirapikan, boleh dibantu temannya ya. Terus di bawah mejanya dilihat, jika ada sampah tolong diambil ya, dibuang ya. Biar pembelajaran dibuatkan absensi dulu ya. Ya, seperti biasa Ibu pengen mengecek ya dengan jumlah sholat rakaat kalian hari kemarin ya. Jawab dengan jujur, jika ada yang tidak sholat nggak apa-apa, nol Bu ya, gitu ya. So, Aisyah Putri Pertiwi kemarin melakukan sholat yang berapa rakaat Mbak Aisyah? Berapa? 17. Aku sebelumnya Ibu akan menampilkan des matematika. Berdiri semuanya. Ikuti. Mendengar apa itu matrik, kata matriks? Tidak. Iya. Terus apa gunanya kita belajar matriks, khususnya kalian jurusan akuntansi ya. Di sini kalian nanti akan memahami apa itu matriks, dan gunanya kalian mempelajari matriks itu untuk membantu menyelesaikan atau menyederhanakan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari yang berbentuk ada variabelnya. Untuk kompetensi di sini
satu variabel dan sistem persamaan linear dua variabel? Ada yang masih ingat? Ibu juga akan pengen mengetahui kesiapan mental kalian ya dalam menerima materi matriks ini. Ya, coba boleh dibuka handphonenya. Ya, terus kalian masuk ke Quizzes dan ini kodenya boleh diketik. Ya. Menerima materi dari Ibu, alhamdulillah di sini kalian senang, bahagia, menyenangkan, ya kebanyakan senang, ya. Nih, dikarenakan ada kesalahan teknis, coba dilihat di sini ya. Ya. Kita lanjut kembali, ya, untuk pembelajaran materi matriks ini. Kalian harus tahu tujuannya ya tujuan pembelajarannya di sini. Setelah melaksanakan kegiatan observasi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian matriks dengan benar, ya. Terus yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan observasi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menyelidiki data yang dapat disajikan ke dalam bentuk matriks dengan tepat. Terus yang ketiga, setelah melaksanakan kegiatan observasi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk matriks dengan benar. Nah, nanti setelah kalian mempelajari matriks ini, kalian harus bisa menjelaskan tentang matriks, menyajikan data ke dalam bentuk matriks, dan atau sebaliknya, ya. Dari tabel kalian bisa menyajikan ke dalam bentuk matriks, ya. Nih. Nah, di sini kalian belum, apakah sudah tahu tentang matriks? Belum ya. Terus bagaimana mengubah dari soal cerita ke dalam bentuk matriks? Ya, soal cerita dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita menghadapi transaksi ya, transaksi pembelian ya. Kalau misalnya kita sajikan ke dalam bentuk matriks, bisa ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, Ibu pembelajarannya melalui metode diskusi ya. Kalian nanti Ibu kasih lembar kerja atau LKPD ya. Terus kalian langkah-langkahnya dipelajari dan dikerjakan ya. Terus sekarang boleh kalian gabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan untuk yang kinestetik, Ibu sediakan bahan
misalnya penyajian masalah ya dalam bentuk soal cerita. Terus kita akan menyederhanakannya ya, menyederhanakan. Gak mungkin kan kita misalnya membeli misalnya di sini mengukur tinggi badan kelas 11 akuntansi, mengukur tinggi badan ya, misalnya Alinda terus Firman berapa senti disajikan dalam bentuk kata-kata gitu, nggak mungkin kan ya. Pengen lebih estetik lagi biar bisa mudah dibaca, kita akan membuat ke dalam bentuk tabel, terus sesudah tabel ke dalam bentuk matris ya. Untuk permasalahan 1 kalian menjelaskan tentang definisi matris. Ya, permasalahannya di sini, suatu hari di sekolah diadakan acara makan bersama. Karena beberapa siswa-siswi kelas 11 SMKS 1 Bojonggede menyukai gorengan. Ya, di sini hobinya gorengan kan? Ya. Maka beberapa kelas 11 membeli gorengan di kantin. Ya. Lihat petunjuknya. Ya, petunjuk dan langkah-langkah di LKPD. Ya, sok sekarang mangga kalian diskusikan dengan kelompoknya ya, sesuai dengan gaya belajar kalian. Boleh, sok mangga mulai ya. Nah, untuk sumber belajarnya itu sediakan buku dan boleh kalian dibuka internetnya ya. Coba perhatikan dulu depan ada nih rambutnya kalian belum paham nih. Untuk yang tabel merah coba diperhatikan yang tabel merah di petunjuknya, pindahkan terlebih dahulu tiap judul yang ada di bawah dengan menggeser ke sisi atas dan kiri tabel ya. Terus yang kedua, isi tiap kotak selain judul dengan bilangan yang tepat sesuai permasalahan. Bisa? Bisa? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, sok lanjutkan kembali. Carilah data SPLD kemudian tuliskan pada kolom ya. Kan biasanya kalian buka suaranya pakai apa jadi? Kemudian mengambil bawah saja sama apa? Sama tempe. Sama tempe boleh ya, kita suka. Mana? Yang mananya? Yang nomor 1, nomor 2. Apakah SPLDP di atas sudah dalam bentuk umum? Masih ingat bentuk umum? Masih. Ada konsep apa? Variabel. Kalau 2 variabel, variabelnya berapa? 2. Variabelnya contohnya misalnya
X dan Y. Ya, terus kalian lupa bentuk umum dan persamaan ini ya. Nah, untuk bentuk umum ada yang lupa. Masih ingat bentuk umum persamaan linear dua variabel? Masih ingat gak? Nih, bentuk umumnya untuk persamaan sistem persamaan linear dua variabel AX ditambah BY sama dengan AX tambah BY sama dengan C. Ya. Ini A-nya apa? A-nya koefisien. Terus X-nya variabel. Bisa? Yang mana? Mana? Ya. Dibuat, buka lagi, buat posternya nih. Nih yang permasalahan satunya panggilan. Nih nanti ini aja boleh yang ini boleh kalian Diikuti oleh A 4 kali 4. Nah, untuk A ini namanya matriks dan 4 kali 4 adalah order matriks. berarti itu salah. Sama aja ya. Jadi nggak paham. Oh iya. Terus 12 5 Ya. Jadi boleh kalian ambil dari permasalahan itu, boleh juga kalian petunjuknya untuk permasalahan yang kedua. Carilah data. Kalian mencari data yang memuat sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Datanya. Nah, kalau misalnya kalian pusing, boleh ambil dari permasalahan yang ke-1.
Dalam penyajian data, bolehkah variabel yang dicantumkan itu di elemen? Maksudnya variabelnya tuh yang dicantumkan sebagai elemen. Variabelnya bukan elemen-elemennya gitu. Nah, jadi menurut pendapatnya pribadi, kalau misalkan si X sama si Y mah boleh, kecuali misalkan kayak ini 5X plus 10Y. Ya, jadi si X-nya diganti jadi yang 5 itu jadi X, tapi ada 5-nya itu nggak boleh, kecuali kalau si 5-nya nggak ada, baru boleh jadi diganti sama X gitu. Karena dari kami semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok kinestetik boleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah Ibrahim. Dari kelompok kinestik akan menjelaskan modul yang LKPD yang telah ibu sampaikan. Bagus ya. Matrik adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Oke, selanjutnya ada orde matrik akan dijelaskan oleh Ordo matriks adalah ukuran yang digunakan untuk sebuah matriks disebut ordo. dan selanjutnya elemen akan dijelaskan oleh elemen matriks merupakan angka. Sebelum penutupan, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Cukup. Sekian dari kami. Mohon maaf bila memang jauh dari kata sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok visual 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok visual, yaitu berbentuk suatu hari di sekolah diadakan acara makan bersama. Karena beberapa siswa-siswi kelas 11 SMKS 1 Genteng menyukai gorengan, maka beberapa kelas 11 membeli gorengan di kantin. Kelas 11 akuntansi membeli 14 buah tahu isi, 8 buah bakwan, 10 Sedangkan angka tersebut ke dalam tanda kurung tersebut. Nah, jadi ini tinggal diikutin aja karena awalnya 8 ya. Jadi kita masukin 8, 14, 10, 5 dan sampai seterusnya sampai 10, 7, 7. Jadi itu sekilas penjelasan dari kelompok visual pertama. Apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok audio ingin bertanya, apakah bentuk matriks bisa berubah? Oke, izin jawab ya. Jadi bentuk matriks itu bisa berubah. Berubah-ubah bisa memisahkan. Ya, kalau tidak Hingga bisa bentuknya bisa diubah-ubah. Apakah mau bertanya? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ya. Oke, cukup ya? Iya. Sekian dari kelompok visual pertama. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon kalau ada yang kurang. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok audio, visual dan kinestetik ya. Coba boleh ke depan siapa yang mau menarik kesimpulan hasil dari presentasi. Jadi kesimpulannya, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Tidak boleh tanda kurung yang lain. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf K. Nah, dari kesimpulan dari materi matriks ini, tadi kalian bisa apa yang kalian dapatkan? Yang kalian dapatkan yaitu tentang apa? Materi definisi dari matriks, bahwa matriks itu adalah
suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks ya. Nah, sebelum kita tutup Ibu akan mengadakan dulu penilaian ya, asesmen ya. Nah, asesmennya Ibu siapkan dalam bentuk kuisis ya. Kita mulai. Udah beres ya? Nah, perhatikan. Nanti Ibu akan menilai karena udah langsung mereka ya nilainya. Di sini jika kalian yang nilainya di bawah KKM, nanti akan ada remedial, dan jika yang di atas KKM atau KKM nilainya nanti Ibu akan kasih pengayaan ya untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya ya, yaitu materi tentang operasi jenis-jenis matrik, operasi matrik ya, ya. Nah, sebelum kita tutup, nih kalian sudah pada lelah ya, kita tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita tutup dengan doa. Boleh KM-nya dipimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa yang nanti dimulai. Doa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dulu. Untuk hari ini mohon maaf, tentu waktunya terganggu kembali ya. Kegiatan praktik mengajar dengan saya sebelumnya mungkin mundur di pasar observasi, di pra observasi kita sudah diskusi juga. Lalu kemarin terakhir 2 minggu ke belakang sudah melakukan praktik mengajar di observasi juga. Dan tentu mungkin hari ini juga ada yang perlu dibicarakan kembali. Ngobrol santai aja dulu. Santai ada aja mungkin. Kebetulan hari ini di jam ke-7-8 Pak. Ada waktu ya. Iya. Baik Bu Nurul, kita ngobrol-ngobrol santai saja mengenai praktik mengajar yang sudah kita lakukan bersama. Dari situ mungkin kita evaluasi untuk hari ini. Kira-kira nih obrolan untuk hari ini apa yang diharapkan oleh Ibu Nurul? Mungkin masukan dari Bapak. Ya baik, Bu Nurul, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan barusan dari awal sampai penghujung sekarang, mungkin kira-kira nih apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan pembicaraan hari ini? Saya dapatkan kan di sini kan saya tuh kemarin tuh menemukan
apa ya hambatan ya dari observasi pas saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi itu si siswa tuh ada yang masih dengan asik sendiri, terus ada yang masih kurang memahami gitu ya setelah beberapa materi tersebut. Di sini saya sesudah ngobrol sama Bapak, alhamdulillah saya menemukan solusinya bahwa itu saya harus mencari harus mengembangkan diri untuk belajar dari PMM maupun dari rekan sejawat atau rekan sekolah gitu ya, bagaimana menghadapi siswa tersebut yang masih kurang terfokus dalam pembelajaran gitu. Baik, mungkin itu bagian dari refleksi ketika melakukan proses pembelajaran di observasi itu ya, di mana Ibu sudah menyampaikan ada langkah atau strategi yang memang perlu dikuatkan dengan cara pertama tadi Ibu sudah menyampaikan perlunya pengembangan diri dengan cara baik itu online ya, mencari referensi atau mungkin perlu dengan rekan sejawat juga berbicara, itu tentu bagian jadi dari solusi yang sudah Ibu sampaikan juga. Nah, paling itu saja Ibu yang perlu apa yang kita sudah hasil paling itu hanya yang perlu kita dapatkan pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih semangat lagi dalam pembelajaran, lebih disiapkan lagi dan terus lebih berlatih. Dan memang namanya pembelajaran itu tidak cukup satu kali dua kali. Iya. Tiga-tiga. Mungkin saya juga nanti kekurangannya gini harus diperbaiki untuk di kelas yang lainnya. Karena memang kita tuh berbeda, maksudnya gini, beda kadang-kadang anak seperti ini, diferensiasi yang lengkap itu seperti apa gitu. Ya mungkin dengan solusi yang tadi seperti yang Ibu sampaikan itu menjadi jawaban refleksi yang sudah Ibu lakukan ketika diobservasi kemarin. Mudah-mudahan manfaat, semangat untuk guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.